Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Firdaus yang dimuliakan Allah. Hari ini kita dapat melanjutkan kaji tentang tazkiyatun nafs. Kemarin kita sudah sampaikan tentang hal yang bisa membuat kita untuk membersihkan hati pikiran. Yaitu bab yang pertama adalah at-ta'dib, yaitu adab, ilmu nanti itu. Jadi orientasi yang pertama adalah adab. Maka bagus juga kalau ada ya. Kalau tidak ada juga harus ada nampaknya. Ketika sekarang lagi musim untuk daftarkan anak ke sekolah atau sudah daftar. Bagus juga kalau ketika mengantar anak ke sekolah itu, di satu sekolah yang ditanya orientasinya tentang adab. Apa saja yang diajarkan di sekolah ini terkait dengan adab. Kuat enggak penekanan nilai-nilai adabnya? Tapi rasanya jarang awak jumpa tuh. Yang banyak kita jumpa adalah tentang keilmuan, pengetahuan, sainsnya, fasilitasnya. Nah, bagaimana sarana sekolahnya, AC atau tidak segala macam. Habis itu ditanya prestasi akademik yang ditanya. Jarang ditanya tentang adab. Karena memang adab ini tak ada dilombakan. Nah, itu masalah. Kalau ada dilombakan tentang adab, mungkin bisa itu. Tapi memang jarang kita jumpai. Pertanyaan orang tua terkait dengan penanaman nilai adab di suatu sekolah. Yang sering, Pak, di sini sering anak-anaknya sering menang olimpiade ya, Pak. Biasanya begitu. Nah, Pak, di sini kami dapat informasi kalau lulusan dari sini nanti bisa nyambung dia ke kampus-kampus begini yang itu yang sering, Pak. Jarang kita dengar terkait dengan pertanyaan adabnya itu. Padahal ilmu itu sebelum adab. Ilmu kalau tidak dibungkus dengan adab, buas, Pak. Liar dia. Nah, setan tuh paling tinggi ilmunya, Pak. Bahkan manusia-manusia sekarang nih ilmunya di bawah setan semua. Jadi kalau istilahnya gelar tertinggi profesor, setan tuh bosnya profesor itu loh. Maka dia bisa merayu manusia. Menggoda manusia gampang saja begitu. Kenapa? Ilmu pengetahuannya luar biasa. Yang kita contohkan kemarin. Apa tanda setan itu punya ilmu? Ketika Allah suruh sujud, dia sudah dapat pengetahuan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kan luar biasa. Orang bisa membandingkan suatu keadaan. Itu kecerdasannya di atas rata-rata tuh. Ketika Allah suruh seluruh makhluk yang di langit itu untuk sujud, setan tak mau. Dia bilang apa? Aku engkau ciptakan dari api. Sedangkan makhluk yang baru engkau ciptakan ini ya Allah, kau ciptakan dari tanah. Dia paham. Bagi dia, api itu lebih mulia daripada tanah. Tanah itu dipijak. Api itu penggunaannya banyak dan luar biasa daripada tanah. Nah, itu kan ilmunya profesor. Tapi kenapa setan tuh menjadi makhluk yang terkutuk? Karena tak ada adabnya. Tak ada adabnya. Sama Allah berani dia lawan. Kan itu. Manusia ini kalau tidak ada adab, buas dia. Liar. Bukan ilmu yang membuat kita benar. Bukan. Ilmu itu membuat kita tahu mana salah, mana buruk. Tapi untuk bertahan kepada kebaikan, kebenaran, itu adab. Dan ketika Allah suruh kita untuk membaca pertama kali, Iqra, tapi bukan sekedar baca, Pak. Karena baca itu adalah ilmu. Allah ikat dengan Bismi rabbikal ladzi
khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Disitulah adabnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi jalannya adalah adab. Bagaimana hati bisa bersih? Adab, nilai adab dikuatkan. Bagaimana anak yang berandal-berandal itu, yang jahat-jahat itu, remaja-remaja yang liar-liar itu, nilai apa yang diajarkan kepada mereka? Nilai adab. Setelah adabnya baik, insya Allah ilmu yang disampaikan kepadanya, hatinya lapang untuk menerima. Tapi kalau adabnya bermasalah, ilmunya saja disampaikan, ditekankan, ia taghayyar, dia akan berubah nanti. Di suatu begini dia bisa baik, tapi nanti dalam keadaan yang berbeda dia bisa jadi jahat. Kenapa? Karena yang ditanamkan nilai ilmu pengetahuan, bukan nilai adab. Nah, adab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kuat, yang pertama yang harus kita dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini adalah adab at-talib ma'al muallim. Ya. Adab murid atau siswa kepada gurunya. Nah, ini kuncinya nih. Guru di sini banyak artinya. Bisa jadi orang tua, bisa Pak. Bisa jadi memang dia guru ngaji kita, bisa jadi guru sekolah, bisa jadi guru yang di jalanan Pak. Saya pernah dapat cerita, ternyata perlu juga kita belajar sama anak-anak. Anak-anak itu bisa jadi guru Pak, bagi kita. Pelajaran apa yang bisa kita contoh sama anak-anak? Kalau saya lihat, ya, yang paling baik itu, dari sekian banyak yang baik-baik itu, anak-anak itu Pak, kalau dia berantem, berkelahi mereka nih, maghribnya dia berkelahi, kapan anak-anak nih bisa baikannya Pak? Sholat Isya udah berkawan dia. Itu kan luar biasa manajemen hatinya itu. Maghrib tuh menangis Pak. Kawan tuh dibuatnya menangis. Maghrib. Tapi sholat Isya udah bercanda mereka. Udah main samu lagi. Ya Allah pikir. Kalau kita Pak. Ya Allah. Hari ini berkelahi. Sama tetangga rumah misalkan. Berkelahi sama tetangga. Kapan baikannya Pak? Kata bapak, seumur hidup tak saya baikan loh. Sampai mati saya tak mau nyapu dia lagi Pak. Ya Allah. Keras betul hati itu Pak. Tapi begitu mulia. Dan anak itu bisa jadi guru. Bisa Pak. Guru sama dalam kehidupan ini banyak bisa kita jadikan guru. Tapi bukan sekedar guru yang di sekolah atau yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Ta'dib bil muallim ahammu syai'. Ketika kita menerapkan adab kepada guru, boleh diterjemahkan banyak Pak ya. Bisa jadi ayah, ibu, bisa jadi guru di sekolah, bisa jadi guru di masjid, bisa jadi guru di musola, bisa jadi anak-anak tadi. Yang jelas nilai kebaikan yang bisa kita ambil kepadanya, dia bisa kita sebut sebagai muallim, sebagai guru. Nah, awalu ilmi yurfa'u minal ardil khusyu. Kata Rasulullah riwayat Imam At-Tabrani, awalul ilmi yurfa'u minal ardil khusyu. Awal ilmu yurfa'u minal ardi. Yang pertama kali diangkat di bumi ini adalah al-khusyu. Ilmu yang pertama kali diangkat di atas muka bumi ini khusyu. Maka disampaikan dalam kitab nih, banyak orang yang beribadah tapi tak merasakan buah dari ibadahnya. Apalagi nauzubillah menuntut balas dari ibadahnya. Ini nampaknya tidak sopan juga tuh. Ada curhatannya begini, Pak Ustadz, saya sudah sering sholat, sering sedekah, tapi penyakit di badan saya ini kok tidak sembuh-sembuh Pak Ustadz. Dia berpikir sholat dan sedekahnya bisa menyembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang sembuh alhamdulillah. Tapi kalau tidak jangan mengeluh. Saya sudah sholat, sudah sedekah,
Tapi kenapa sakit ini tak kunjung sembuh? Berarti dia meminta upah dari sholatnya. Dia meminta upah dari sedekahnya. Padahal kalau minta upah, Pak, berarti harus ada kinerja. Kan begitu tuh. Ada sebab akibat, kan? Kapan seseorang berhak menerima meminta upahnya? Kalau memang dia sudah ada kerjanya. Kalau dia mengatakan tadi, saya udah sholat, saya udah sedekah, kenapa sakit saya tidak kunjung sembuh? Berarti dia minta upah dari sholat dan sedekahnya. Maka dicek kinerjanya apa? Kinerja yang dimaksud sedekah sholat. Sudah maksimal enggak sholatnya? Sudah bagus enggak sedekahnya? Itu lagi kajinya, Pak. Maka tak sanggup kita. Apa kinerja yang atau nilai yang terbaik dari sholat? Nilai yang terbaik dari sholat itu adalah khusyuk. Bisa enggak? Ketika setiap kali sholat kita lakukan, khusyuk itu datang. Nah, kalau bisa, baru bisa berkata, ya Allah aku udah sholat, kenapa sakit ini tidak sehat? Kenapa badan ini tidak sehat? Sakit itu tak hilang. Tapi rasa-rasanya kadang sholat nih, begitu lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar, dah ingat utang, ingat kejadian, bahkan peristiwa waktu SMP awak ingat awak waktu sholat, Pak. Kadang senyum-senyum sendiri apa sholat. Belum lagi ngantuknya, belum lagi lupanya. Lalu dia berkata, ya Allah aku udah sholat, kenapa ndak engkau sembuhkan sakit nih? Padahal kita boleh minta upah kalau kerja sudah bagus. Kalau kita minta upah dari sholat, maka kerjakan sholat itu dengan bagus. Bagaimana sholat itu dengan bagus? Khusyuk. Kalau mau hitung-hitungan begitu, Pak, tidak sanggup kita, Pak. Tidak sanggup. Untuk ingat 4 rakaat pun kadang payah. Dah 2 atau 3, dah 2 atau 3. Ini dah 3 atau 4, dah 3 atau 4. Udahlah, ulang aja lah lagi. Kacau. Tapi begitulah kita. Lalu kita minta upah dari sedekah. Karena dia punya paham, tak salah pemahaman tuh. Tapi kalau dia menuntut di situ kadang sedikit perlu diperbaiki. Bahwasanya sedekah itu tuhfi'ul sayyi'ah kama tuhfi'un nar khatab. Sedekah itu bisa menghancurkan, menghilangkan, menutupi keburukan penyakit. Seperti api yang memadamkan, seperti api yang membakar kayu kering. Lalu sedekah, mana kasat sadaqatun min malin, sedekah itu melancarkan rezeki. Betul, Pak, rajin dia sedekah. Tapi dalam realita kenyataannya ternyata ekonominya masalah. Usaha yang dia buat bangkrut, investasinya bodong, beli online-nya kadang ditipu, segala macam. Problem banyak. Sedekah rasanya sudah rajin, tapi kok masalah ekonomi ini payah betul selesai. Lalu dia mengungkit, ya Allah, bukankah aku sudah sedekah? Kenapa rezekiku payah? Dia minta upah dari sedekahnya. Ingat rumusnya. Kalau berani minta upah dari sedekah, maka harus kerja dengan baik. Kerjakan sedekah itu dengan baik. Apa kinerja yang baik dari sedekah? Ikhlas. Sudah sejauh mana keikhlasan? Kalau ditanya-tanya gitu, Pak, tidak sanggup gitu, Pak. Kadang kita punya pemahaman apa? Biar sedikit, yang penting ikhlas. Maka pembangunan itu payah selesainya. Sedikit, yang penting ikhlas. Berapa dikasih? 2.000 Pak Ustaz. Kenapa sedikit betul? Yang penting ikhlas Pak Ustaz. Untuk apa 100.000 kalau tak ikhlas? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kita kaji tentang apa kaitannya khusyuk dengan adab terhadap seorang guru. Karena Nabi sampaikan, dan hadis ini dibuat dalam bab adab murid kepada guru. Awalul ilmi yurfa'u minal ardi al khusyuk. Awal ilmu yang diangkat dari bumi itu adalah khusyuk.
Apa kaitannya khusyuk dengan seorang guru? Apa kaitannya khusyuk antara interaksi murid dengan pembimbingnya atau dengan murabbinya atau dengan muallimnya? InsyaAllah nanti kita kaji. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. InsyaAllah Allah karuniakan kepada kita akhlak yang baik, adab yang bagus. Kemudian Allah ilhamkan kepada kita pribadi-pribadi yang mulia. Allah jadikan setiap lelah kita sebagai ladang pahala kita. Dan Allah jadikan kota kita kota yang Allah berkahi, kota yang Allah ridhai, kota yang bersih, yang mendatangkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.